Halo guys, perkenalkan namaku Alif Abdurrahman. Jadi di sini aku kebetulan lama ya nggak ngonten YouTube, bernarasi di YouTube. Karena memang aku lagi agak coba platform lain di TikTok guys. Dan aku dapat hal yang menarik, ada perdebatan lintas agama yang menurutku cukup menarik sih. Walaupun juga terkadang juga aku mikirnya ngapain, tapi ada yang positifnya lah debat agama. Dalam artian untuk memperkuat akidah, keyakinan kita terhadap agama Islam, dan semakin yakin kalau Islam itu agama yang sempurna, benar, dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan saya rasa Islam itu agama yang menurutku rasional ya, lebih ke akal sehat, logika. Jadi lebih jelas gitu dari agama-agama yang lain saya lihat. Karena dalam keyakinan Islam ini yang utama, ada definisi tentang Tuhan di dalam Islam, ada di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, atau tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, itu adalah definisi dari Tuhan. Allah Maha Esa. Esa dalam artian itu satu, satu-satunya. Tidak bisa dibagi menjadi beberapa bagian, apalagi menjadi 3 bagian, nggak bisa. Esa itu satu. Dan Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi Allah itu nggak butuh makhluk, justru makhluk yang butuh Allah. Makanya yang bergantung kepada Allah itu semua makhluknya. Manusia butuh nafas, manusia butuh makan dan sebagainya, sedangkan Allah dia tidak butuh apapun. Yang ketiga, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi konsep hubungan darah, keluarga, beranak dan dilahirkan dan melahirkan itu nggak berlaku di Tuhan. Karena itu di makhluk berlakunya, ngerti nggak? Makanya nggak mungkin lah, nggak lazim lah kalau Tuhan itu beranak apalagi diperanakan, nggak mungkin. Dan yang kemudian yang terakhir, tidak ada yang setara dengan Dia. Itu mengakui bahwa kita sebagai makhluk itu nggak mungkin bisa sama dengan Tuhan, karena Tuhan itu nggak bisa dijangkau, ngerti nggak? Dan artian kita nggak bisa memikirkan zat Allah, nggak bakalan sampai kalau kita memikirkan zat Allah. Yang kita nalar adalah ciptaannya, alam semesta ini kenapa bisa terbentuk, ternyata ada sebab dan akibat. Sedangkan Tuhan itu sendiri, dia awal dari segala awal dan akhir dari segala akhir. Dia awal dan akhir. Sebelum sebab itu ada, itu Allah dulu yang ada. Makanya kita nggak bisa nalar desatnya Allah. Yang bisa kita nalar adalah dari ciptaan-ciptaannya Allah. Karena ciptaan Allah ini adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Dan yang ingin saya katakan intinya di sini. Saya mengikuti perdebatan di TikTok lintas agama semakin memperkuat keyakinanku, akidah Islam yang Tuhan itu memang satu, nggak bisa beranak. Dan saya sempat diskusi dengan Kristen, pendeta dan sebagainya. Mereka bertanya, Tuhan Maha Kuasa nggak? Saya menjawab, ya Tuhan Maha Kuasa. Nah, kalau Tuhan Maha Kuasa, dia bisa menjadi manusia dong. Nah, saya menjawab, ngapain jadi manusia? Nah, kan Tuhan Maha Kuasa. Dia bebas mau ngapain aja. Itu hak prerogatif Allah, Tuhan, sebagai dia yang Maha Kuasa. Iya, dia Maha Kuasa, tapi kalau Tuhan menjadi manusia itu tidak lazim. Ngerti nggak? Dalam artian dia menanggalkan kemahakuasaannya itu. Dikarenakan manusia adalah makhluk yang tidak maha kuasa. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang butuh
minum, butuh makan, butuh nafas dan sebagainya. Makanya manusia itu makhluk lemah, nggak mungkin manusia jadi Tuhan. Justru ngapain Tuhan yang sudah maha kuasa mau jadi ciptaan, itu nggak masuk akal, ngerti nggak? Terus saya bantah karena dia nggak terima kan. Saya coba mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Ya, saya mau bertanya, Tuhan maha kuasa nggak? Dia menjawab, ya, Tuhan itu maha kuasa. Nah, kalau Tuhan maha kuasa, bisa tidak Tuhan membuat batu lebih besar daripada dirinya, dan Tuhan ini mau mengangkat batu tersebut, tapi dia nggak bisa karena saking beratnya. Bisa nggak? Kan dia maha kuasa. Dan dia juga masih bingung kan. Dan seperti itulah pertanyaan yang kamu sampaikan. Itu sama-sama saja. Itu premisnya Tuhan itu maha kuasa. Tapi kesimpulannya itu cacat gitu. Dia menjadi tidak maha kuasa karena jadi manusia, karena membuat sesuatu yang lebih besar, itu sudah bukan Tuhan kalau seperti itu, artinya. Jadi kalau Tuhan maha kuasa, ya sudah maha kuasa toh, nggak ada jadi manusia, jadi apa. Kalau kita analogikan yang lain lagi, bisa seperti ini. Misalnya kita jangan jauh-jauh ke Tuhan, kita ke manusia saya. Manusia kan makhluk ciptaan Allah ya. Dan manusia itu tentunya bisa membuat sesuatu, membuat kursi. Kursi untuk apa fungsinya? Fungsi kursi kan untuk diduduki. Dan itu buatan manusia. Bisa nggak manusia jadi kursi? Diduduki? Bisa. Tapi kan kayak menghinakan manusia itu sendiri. Mendiskreditkan manusia itu sendiri kalau dia jadi kursi. Nah dia ngapain jadi kursi? Nah dia bisa menciptakan kursi. Nah seperti halnya Tuhan. Ngapain Tuhan jadi manusia? Nah Tuhan sudah maha kuasa bisa menciptakan manusia dan memberikan mukjizat dan sebagainya ke manusia ini untuk menyeru kepada orang lain, ini utusan Allah, bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Kan seperti itu kan lebih masuk akal. Terus ngapain Tuhan jadi manusia? Apakah Tuhan mau liburan? Mau libur dulu jadi Tuhan karena capek? Kan konyol. Ya kalau Tuhan jadi manusia, terus siapa yang kelola alam semesta ini? Logikanya. Masa dianggurin? Nggak mungkin lah Tuhan jadi manusia. Makanya itu saya heran sama orang-orang yang berpikir Tuhan jadi manusia. Itu kayak mendiskreditkan Tuhan itu sendiri, melemahkan kemahakuasaannya itu Tuhan sendiri. Lebih masuk akal kalau Yesus atau Nabi Isa itu utusan Nabi, memerintahkan ke Nabi, Tuhan memerintahkan ke Nabi untuk supaya kembali ke jalan yang benar, menyembah ke Tuhan yang satu, bukan malah kita sebagai manusia mengkultuskan si manusia ini menjadi Tuhan. Jadi konyol, ngerti nggak? Saya juga heran sama orang-orang yang ini nggak masuk akal sih. Kalau teman-teman bagaimana? Mungkin itu saya narasi yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat, menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.